Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Bani Israel di part yang kedua. Kedengkian dan hidup yang terlunta-lunta. Bani Israel dikecam karena kepongahannya. Sumbernya dengki. Ini dosa tertua. Iblis menolak sujud kepada Adam karena dengki. Qabil membunuh Habil karena dengki. Bahasa Arabnya hasad. Mereka menolak Muhammad bukan karena ajarannya tetapi orangnya. Mereka dengki kenapa Nabi Pamungkas itu bukan dari Bani Israel tetapi keturunan Ibrahim dari Ismail. Dengan pongah mereka menyangka kenabian adalah hak keturunan Ishak. Mereka menolak Muhammad bukan karena bodoh seperti kaum jahiliyah. Mereka tahu dan bahkan berharap datangnya seorang nabi yang akan membela mereka melawan kaum politis Arab. Namun setelah nabi yang ditunggu-tunggu, nabi yang disebutkan dalam kitab suci mereka itulah datang, mereka mengingkarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 89. Di beberapa tempat Al-Quran menggambarkan kedengkian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sangatlah buruk peragai mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 90. Firman Allah yang lain, banyak di antara ahlul kitab ingin mengembalikanmu ke dalam kekafiran setelah beriman, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Allah mencela kedengkian mereka. Kenapa mereka dengki kepada Muhammad, padahal Allah telah memuliakan keturunan Ibrahim dari jalur Yakub. Karunia berlimpah, di antara mereka terdapat para nabi, seperti Yusuf. Ada juga yang diangkat sebagai nabi sekaligus raja, seperti Daud dan Sulaiman. Al-Quran menegaskan, apakah mereka dengki kepada manusia, Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah berikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami berikan mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 54. Kedengkian Bani Israel menjadi pangkal dari berbagai penyakit dan kutukan. Allah cabut kemuliaan mereka. Mereka menjadi bangsa terlunta-lunta, hidup di bawah penindasan bangsa lain. Kedengkian mereka bukan hanya kepada bangsa lain. Mereka bahkan dengki kepada saudara mereka sendiri. Tetapi beda ibu, yaitu Yusuf putra Yakub dari Rahel. Yusuf dibuang, tetapi kelak menjadi pejabat di Mesir. Yakub dan putra-putranya menyusul. Keturunan Israel pindah ke Mesir. Setelah sekian lama mereka hidup di bawah penindasan bangsa Qibti. Fir'aun memburu dan mempersekusi mereka. Musa datang dan membawa mereka eksodus ke Palestina. Sepeninggal Musa dan Harun, mereka hidup di bawah penindasan bangsa Palestina. Allah mengutus Talut yang memuliakan kekuasaan mereka. Talut digantikan Daud. Daud digantikan Sulaiman. Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Sepeninggal Sulaiman, Bani Israel terbelah menjadi dua. Di sisi selatan berdiri kerajaan Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Di sisi utara berdiri kerajaan Israel, beribu kota di Samaria. Pada 720 sebelum Masehi, kerajaan Samaria hancur ditaklukkan bangsa Asyur. Sebagian penduduknya ditawan dan dijadikan budak, sebagian lari ke Yehuda. Inilah periode awal hilangnya 10 suku Bani Israel. Setelah itu giliran kerajaan Yehuda ditaklukkan Babilonia. Nebukadnezar II, penguasa Babilonia, menghancurkan Baitul Maqdis pada 587 sebelum Masehi. Bani Israel ditawan, diangkut ke Irak dan dijadikan budak. Cyrus yang agung, penguasa Persia, mengalahkan Babilonia. Dia mengizinkan Bani Israel balik ke Palestina dan membangun ulang Baitul Maqdis. Kekaisaran Persia ditaklukkan Alexander the Great pada 334 sebelum Masehi. Bani Israel hidup di bawah kekuasaan bangsa Yunani. 2 abad kemudian mereka hidup di bawah penguasa Romawi, Herodes. Mereka berontak. Herodes menghancurkan Baitul Maqdis.
Ini kali kedua situs suci warisan Sulaiman ini dihancurkan. Bani Israel ditawan dan dijadikan budak. Kaisar Hadrianus membangun ulang Baitul Maqdis, bukan untuk Tuhan tetapi untuk dewa Romawi, terutama Jupiter. Bani Israel marah, mereka berontak. Meletuslah perang Bar Kokhba antara 132 sampai 135 Masehi. Bani Israel ditumpas, setengah juta orang tewas. 985 desa diratakan dengan tanah. Mereka ditawan dan dijadikan budak, juga dilarang memasuki Yerusalem. Pada tahun 610 Masehi, dinasti Sasania Persia mengalahkan Romawi dan merebut Palestina. Bani Israel diberi wewenang memugar Baitul Maqdis. Hanya berselang 5 tahun, bangsa Romawi kembali merebut Palestina. Helena, istri Konstantin, menghancurkan Baitul Maqdis dan menjadikannya sebagai got pembuangan sampah. Bani Israel memasuki kembali era diaspora. Mereka keluar dari Palestina dan hidup terlunta-lunta. Sebagian mereka ke Aegea, Yunani, Anatolia, Turki, Kyrenaika, Libya, Italia, dan Mesir. Beberapa pindah dan menetap di Arab, terutama di Madinah. Mereka terbagi ke dalam 3 klan besar, Bani Nadlir, Bani Quraidah, dan Bani Khainuka. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai utusan, mayoritas Yahudi ingkar. Mereka menandatangani piagam Madinah tetapi membelot. Yahudi Bani Nadir diusir. Inilah pengusiran pertama Bani Israel oleh Nabi yang diabadikan Al-Quran, Surat Al-Harj. Setelah Fatu Mekah, Nabi secara bertahap membersihkan Bani Israel dari seluruh jazirah Arab. Derita mereka belum berakhir. Bani Israel yang tinggal di Eropa mengalami sentimen antisemit yang meluas. Puncaknya Hitler, penguasa Jerman yang percaya keunggulan ras Arya, memberangus sekitar 6 juta Yahudi secara bertahap. Ini ia dilakukan sejak 1933 sampai 1945. Peristiwa ini dikenal sebagai Holocaust, genosida terbesar terhadap Bani Israel dalam sejarah modern. Masa depan Bani Israel mulai mengalami titik balik sejak deklarasi Balfour 1917, proklamasi kemerdekaan 1948, perang 1967, dan seterusnya. Tetapi kita percaya Al-Quran pada setiap masa. Hingga hari kiamat, Allah akan mengutus tangan-tangan untuk mendera Bani Israel karena kepongahannya. Hitler hanya pengulangan dari sosok Fir'aun, Nebukadnezar II, Herodes, Hadrianus, dan Helena. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 167. Sejarah belum berakhir. Negara Israel yang mengklaim sebagai rumah Bani Israel kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dan militer di dunia. Sepintas mereka tidak akan mungkin lenyap dari peta dunia, tetapi janji Allah tidak akan meleset. Kita tidak tahu siapa lagi yang akan dikirim Allah untuk mengazab mereka. Itulah sejarah Bani Israel di part yang kedua, kedengkian dan hidup yang terlunta-lunta. Nantikan juga video di part yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.